3M kuncinya. Mulai dari saat ini, mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Necis, kembali lagi di Podcast Necis Talk Juara edisi spesial Ramadan. Aku Filza dan kali ini kita akan membahas seputar tentang kegiatan Ramadan yang ada di SMA N 1 Cilimus. Kita akan membahas bagaimana peran sekolah, para siswa, para guru, serta para orang tua dalam menjadikan Ramadan kali ini dengan Ramadan yang penuh makna. Dan kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA N 1 Cilimus, Bapak Nono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah, meskipun saum Ramadan sehat, afiat, dan Bapak berharap anak-anak Bapak, anak-anak SMA 1 Necis yang sangat istimewa bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Senang sekali nih dapat kesempatan untuk berbincang dengan Bapak. Sama-sama Firza. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kita tahu bahwa Ramadan itu memberikan suasana yang berbeda ya. Boleh diceritakan nih bagaimana Ramadan ini berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di SMA 1 Cilimus ini? Baik Firza dan anak-anakku SMA 1 Necis yang Bapak cintai, Bapak banggakan, spirit Ramadan kali ini sama dengan 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Dimulai dari tidur lebih awal, bangun pagi. Nah, kita kan sudah bangun nih waktu sahur ya. Iya, betul banget. Sahur bangun, setelah itu munajat pada Allah, beribadah. Nah, tapi jangan lupa sebelum sholat subuh, maka sempatkan sekali ketika sahur itu kita munajat pada Allah. Kalau anak-anak berarti kan punya kebutuhan tuh supaya ilmunya tambah, belajarnya tambah bagus, mendapatkan ilmu lebih mudah, cerdas, soleh, solehah, gitu ya. Jadi nyambung itu 7 kebiasaan anak Indonesia dengan spirit Ramadan sangat nyambung sekali. Sahur kita bangun jam 3, jam setengah 4. Yang pertama itu adalah bangun lebih awal, bangun pagi. Setelah itu beribadah, laksanakan ibadah sholat subuh pasti berjamaah. Atau dilanjut dengan kuliah subuh, kultum, atau mengaji, ditambah dengan pembelajaran, sedikit olahraga, karena Ramadan mungkinnya pagi-pagi olahraganya ringan saja, kecuali menjelang buka puasa bisalah. Nah insya Allah, nah spirit ini akan nyambung terus dan akan menjadi sebuah kebiasaan anak hebat Indonesia. Memang ketika siang kita akan lemas karena proses diastolisis gitu ya, membuang racun-racun yang ada akibat berpuasa. Tapi yakinlah insya Allah dengan berpuasa anak-anak SMA 1 Cilimus akan tambah sehat sesuai dengan hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu semua, insya Allah pasti akan sehat. Dan Bapak harapkan dengan puasa ini anak-anak Bapak SMA 1 Cilimus dan anak Indonesia yang hebat akan sehat semuanya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Di bulan Ramadan ini tentu ada kebijakan yang menyesuaikan dengan adanya bulan Ramadan ini. Apa saja kebijakan yang ada di SMA 1 Cilimus ini untuk menyesuaikan dengan kegiatan bulan Ramadan, Pak? Ya, alhamdulillah gitu ya. Tadi udah dibilang 7 kebiasaan hebat anak Indonesia, diantaranya adalah bangun pagi. Kita mengikuti apa edaran dari Bapak Gubernur yang kita cintai dalam rangka mencapai Jabar Istimewa. Maka anak-anak itu sekarang anak sekolah wajib masuknya jam 6.30. Jam 6.30 atau jam setengah 7. Insya Allah ini akan merubah mindset semuanya. Artinya yang habis sholat subuh itu anak-anak biasanya tidur. Maka karena masuknya setengah 7 anak langsung. Termasuk bapak ibu gurunya langsung selesai sholat subuh, tadarusan atau kultum sebentar langsung berangkat. Nah kebiasaan ini adalah kebiasaan baik yang akan mengubah semua pola. Karena segala sesuatu itu bagaimana awalannya. Kalau awalan sudah bagus, insya Allah kesan akan bagus dan akhirnya pun insya Allah akan husnul khotimah. Dan ini akan kita jalani terus gitu, meskipun memang kegiatan pembelajaran masih akan menyesuaikan. Ya. Nah di bulan Ramadan ini semuanya full berbasis kegiatan keagamaan. Di antaranya adalah yang keunggulan tahun ini Ramadan di Necis adalah
Bapak ingin dan ini sudah dilaksanakan bahwa setiap hari ketika anak masuk dalam kegiatan semeter Ramadan atau sanlat itu, anak satu kelas bisa menghatamkan satu Quran. Satu kelas itu jumlahnya 35 sampai 36. Iya, betul. Kalau satu anak satu juz, maka satu kelas itu bisa hatam. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, program unggulan ini kemarin kita sudah laksanakan kerjasama dengan pihak KUA. Iya. Nah, KUA, alhamdulillah, anak-anak kelas 10, kelas 11 masuk gitu ya. Di sana sebetulnya Bapak ingin ada muatan bagaimana untuk apa sih mencegah untuk pernikahan dini, gitu ya, mencegah pernikahan dini dan kebutuhan-kebutuhan yang ketika nanti anak-anak selesai sekolah, kuliah, dia paham ketika masuk pada jenjang pernikahan. Insya Allah nanti sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Dan yang ketiga, unggulannya adalah sesuai dengan apa sih pertemuan Pak Gubernur dengan pengurus Nahdlatul Ulama di wilayah, bahwa ada muatan-muatan kitab kuning yang akan masuk. Artinya nanti insya Allah di kelas 11, kelas 12 kita akan coba belajar kitab kuning, kitab gundul dalam bab fikih yang biasa dipelajari di pondok-pondok pesantren walaupun kitabnya kecil, tapi ini kitab yang unggulan, kitab kecil yang menjadi dasar dari fikih-fikih yang ada, yaitu kitab Safinatun Najah, bagaimana tentang bertoharo, sholat, puasa, syahadat dan sebagainya, semuanya dibahas di situ. Insya Allah akan kita sampaikan. Dan itu ada 3 program unggulan yang ada di Ramadan Necis kali ini. Masya Allah. Oh iya Pak, selain pengembangan akademik juga, peran pendidikan itu kan untuk mengembangkan karakter. Betul. Gimana nih di SMA N 1 Cilimus ini dalam memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai pembentukan karakter siswa? Ramadan adalah waktu, saat, dan tempat yang tepat untuk menumbuhkan budaya karakter. Betul. Allah didik kita dengan Ramadan, yang dengan harapan bekal Ramadan ini akan digunakan untuk selamat di sebulan yang akan datang, gitu. Bagaimana Ramadan mendidik kita? Ramadan itu kan asal kata dari Romado, membakar. Dan Ramadan sendiri artinya adalah al-imsak, menahan. Artinya jangankan yang halal di Ramadan gitu ya. Makan minum halal nggak? Halal. Halal gitu. Jadi, tapi kalau di Ramadan di siang hari nggak boleh, gitu ya. Nah, diharapkan itu spirit Ramadan akan terbawa terus. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin. Betul. Ramadan, puasa itu mendidik kita untuk disiplin. Disiplin apa? Waktunya makan ada, yaitu pada saat fajar sampai nanti beduk. Selain itu tidak boleh, dan itu harus diikuti terus. Yang ketiga, spirit Ramadan ada mendidik kita untuk lebih giat dalam thalabul ilmi, lebih giat dalam literasi, baik literasi Quran atau baca-baca yang lain. Dan kita terbukti ini, makanya anak-anakku pasti punya target. Ramadan ini pengen kira-kira Hatam berapa kali, iya. gitu ya. Bapak tidak sombong nih. Bapak sudah hatam sekali, sekarang udah nyampe juz 9. Masya Allah. Untuk yang kedua kali. Masya Allah. Ya, gitu. Kalau tidak ada kesibukan yang itu, ya ini bukan teriak, Iya. tapi untuk memacu anak-anakku sekalian. Nih, target Ramadan berapa kali nih? Mau 2 kali, 3 kali, 1 kali, atau 1 kali dengan mempelajari makna-maknanya, gitu ya, seperti itu. Jadi itu. Dan ini diharapkan pendidikan karakter yang selama Ramadan Allah didik melalui Ramadan ini terbawa oleh anak-anak SMA 1 Necis ke depan. Ya disiplinnya, ya belajarnya, ya rapihnya, terus ya taat pada aturannya. Kan makan kita taat pada aturan tuh. Iya. Ya, siang hari nggak bisa karena aturan Allahnya nggak boleh. Iya. Gitu. Jadi hal-hal positif ketika bulan Ramadan nanti akan terbawa ya Pak? Akan terbawa dengan harapan Allah bentuk kita satu Ramadan, 1 bulan penuh ini kebiasaan baiknya akan terbawa terus. Betul. Dan itu kan salah satu ciri bahwa puasa kita diterima oleh Allah. Iya. Bahwa sebulan ini kita lakukan meskipun tidak full seperti Ramadan. Artinya apa? Jangan selesai Ramadan Qur'annya, membacanya, belajarnya Iya. berhenti. Setelah selesai Ramadan, apa sih tidak taat lagi pada peraturan. Selesai Ramadan, udahlah saya nggak bisa. Kita dididik mudah-mudahan bisa lanjut kebiasaan baiknya. Kan kebiasaan baik tidak bisa ujuk-ujuk. Apa Iya. ujuk-ujuk apa itu bahasa kita apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Tiba-tiba gitu ya. Kebiasaan baik itu harus dibiasakan dari yang kecil. 3M kuncinya. Mulai dari saat ini, mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita pribadi. Jangan nunjuk orang lain saja supaya bagus, percaya. Tapi mulai dari diri sendiri. Mulai saat ini juga. Mulai dari yang kecil. Kalau nggak bisa yang besar, kita lakukan yang kecil. Boleh berpikir besar. Istilahnya ada pepatah mengatakan think
globally, do locally, act locally gitu. Oke, gitu. Oke, yang selanjutnya nih Pak, apa upaya sekolah dalam memastikan nilai-nilai keagamaan ini meningkat di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Makanya jadwalnya kan padat tuh Ramadan tuh. Betul. Anak-anak sanlat, anak-anak di rumah dengan kegiatan karomah, menumbuhkan budaya peduli pada sesama. Nanti ada infak yang biasa canceling jalan itu kan mendidik tuh. Jangan merasa bahwa infak jadi harta kurang. Enggak. Ketika kita berinfak, yakinlah bahwa harta itu akan tambah. Bal yazdad akan tambah. Makanya itu dididik gitu ya. Menyisihkan dari sebagian uang jajan untuk infak kepada yang lain. Dan Ramadan ini mendidik kita yang di SMA Sulimut untuk peduli pada sesama. Yang namanya lapar itu nggak enak, betul nggak? Betul. Kan tidak semua teman-teman kita itu berkecukupan. Dia peduli. Peduli ada ini, ya kita bisa bantu. Kita bisa bantu, kita bisa peduli. Nah seperti itu. Infak juga, ibadahnya juga dididik. Dan insya Allah kita kan Bapak selalu usahakan pasti pagi dengan tilawah, yang 1 juz itu lanjut dengan kebiasaan sholat duha, bisa di kelas, bisa di masjid, karena masjid kita tidak menampung semuanya. Di lapangan juga bisa. Karena apa? Bagi umat Islam, semua buminya Allah itu adalah masjid, di mana saja. Gitu ya. Bahkan di WC, asal WC-nya bersih, bisa disiasat di mana. Nah, selanjutnya, tadi infak udah disebut, siangnya sebelum kita pulang, itu sholat duhur berjamaah. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini, insya Allah akan berlanjut nanti setelah atau pasca Ramadan bagi anak. Tadi kan dikatakan nih Pak, katanya salah satu nilai utama dari Ramadan itu kepedulian sosial ya. Apa nih upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam melakukan kegiatan sosial di bulan Ramadan ini? Kalau di luar Ramadan, Bapak sering lihat anak-anak sudah sering bantu gitu ya. Ada yang tidak mampu, ada yang tidak bisa itunya jauh, ikutan dibonceng. Tapi awas naik motor jangan lupa ini pakai helm. Iya betul banget. Kalau bisa helmnya yang mahal. Saya tidak bicara merek nanti, kalau merek kan ya, gitu ya. Yang bagus sudah, artinya bukan helmnya yang bagus sebetulnya, tapi melindungi kualitasnya. Melindungi di balik helm itu apa? Kepala kita kan paling mahal. Gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak berinfak tiap Jumatan gitu ya. Ada infak pagi, itu kan itu di luar Ramadan. Nah, di Ramadan kita bentuk ada kegiatan mungkin yang kita ikuti dari Sumatera, ada rantang kanyaah, rantang siswa. Itu kan berbagi dengan teman-teman yang tidak punya keberuntungan seperti kita nanti. Biasanya teman-teman OSIS, pramuka gitu ya, atau ekskul lain nanti. Termasuk Bapak Ibu guru juga pada ikutan juga rantang kanyaah. Artinya menyisihkan dari uang gajinya untuk itu berbagi gitu ya. Canceling tiap hari jalan dan peduli kepada sesama. Dan Bapak selalu mengajarkan bahwa kasihlah temanmu bekal untuk berbuka. Barangkali dia bisa menikmati. Karena apa? Ketika kita ngasih infak untuk berbuka, ketika kita ngasih makan untuk berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi nanti kalau kita ngasih makan orang berbuka, pahala kita double. Kita juga dapat pahala puasa, kita juga dapat pahala firja. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya nih Pak, ketika puasa pasti siswa ini menghadapi tantangan belajar mungkin karena lapar, ngantuk dan lain sebagainya. Nah, gimana cara sekolah untuk memastikan kesejahteraan siswa? Ya, kalau perut lapar, apalagi pagi perutnya lapar, kosong, pagi paling enak tidur. Makanya pembelajarannya harus menyenangkan. Makanya kita siasati, alhamdulillah kita ikuti arahan dari Dinas Pendidikan, dari beliau Pak Gubernur juga, bahwa selama Ramadan itu kegiatannya adalah penumbuhan budi pekerti, penumbuhan karakter. Maka diisi dengan kegiatan sanlat. Artinya nanti pembelajaran yang lainnya, entah itu matematika yang udah lagi kamu misalnya matematik, fisika gitu ya, atau cerita sejarah, ngantuk gitu ya. Nah, nanti kita lakukan pasca Ramadan. Tapi di Ramadan ini semuanya kegiatan penumbuhan budaya budi pekerti, ibadah, bagaimana bisa berinteraksi sosial, berinfak gitu ya. Nanti juga ada zakat gitu ya. Jangan lupa itu zakat. Zakat itu sangat membantu bagi kawan-kawan yang lain. Nanti kita setorkan pada BAS, Kabupaten Kuningan, Basnas gitu ya. Nanti ada juga yang disalurkan kepada anak-anak kita, kawan-kawan kita yang tidak mampu, dan nanti Bapak salurkan kepada siswa yang memang mustahik zakat. Jadi insya Allah
kegiatan belajar di Ramadan tidak akan Ramadan ini tidak akan mengganggu kegiatan belajar karena kita semuanya arahkan kegiatannya untuk kegiatan full keagamaan dan dibuat se-enjoy senyaman mungkin, tidak harus tegak duduk dan sebagainya gitu. Kalau ada yang ngantuk ya wayangnya ngantuk nggak apa-apa gitu, ngantuk cuci muka wudhu selesai. Gitu. Oke nih Pak, yang selanjutnya ortu juga kan berperan ya untuk membentuk kebiasaan baik. Dan gimana sekolah berkolaborasi dengan orang tua dalam hal ini? Tuh, di sekolah itu cuma sebagian kecil waktu. Iya. Lebih betul. banyak di orang tua. Iya. Gitu ya. Makanya kita selalu berkomitmen dengan orang tua. Ayo kita kerjasama dalam rangka mendidik anak-anak kita. Karena anak ibu ketika ada di sekolah, anak orang tua ada di sekolah itu menjadi kami. Ketika di rumah menjadi tanggung jawab bapak ibu. Meskipun yang namanya guru itu pasti tanggung jawab 24 jam, memikirkan keselamatan, selalu dimuncul dalam doa-doa, sehingga bapak ibu sekalian yang ada di rumah juga mohon kerjasamanya didik anaknya. Artinya amati yang namanya juga anak, kadang-kadang ada yang ya wajar nama anak gitu ya, ada yang ingin beda, tapi tetap mereka adalah anak-anak kita yang harus kita didik, kita arahkan sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan negara. Jangan sampai menjadi sumber sampah masyarakat, apalagi sekarang lagi muncul di wilayah Ciayu, Kuningan, Cirebon itu apa tuh istilah perang sarung gitu ya. Iya. Nah, itu makanya orang tua harus menjaga sekali, jangan sampai setelah tarawih biasanya itu betul. anak-anaknya dibiarkan pergi, lebih baik anaknya di musola, di masjid atau pulang sambil darusan atau pasca sahur dan pasca sholat subuh biasanya terjadi. Nah itu jangan sampai dibiarkan anak-anak kita untuk ikut-ikutan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, itu supaya tidak menimbulkan mafsadat yang lebih jauh. Betul sekali. Oke, ini tiap tahun nih Pak, pasti ada tantangan. Apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dan bagaimana solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut? Bapak sih ingin ya program udah kita kemas dengan dinas pendidikan sudah bagus gitu ya. Di sekolah tuh kita bagus, apalagi sekarang program unggulan gitu ya. Ada khatam Quran, ada ajangan masuk sekolah, tadi kita kerjaan KUA, ada podcast seperti ini, ada nanti kajian kita kuning. Nah, kadang-kala ada saja anak-anak yang tidak masuk. Iya. Itu tantangan besar itu. Karena apa? Mungkin setelah sahur tidur makan subuh salat tidur ya, sehingga bangun-bangun kesiangan. Padahal udah kita udah ikuti arahan dari Pak Gubernur kita bahwa 6.30 anak sudah masuk, itu udah mempersempit itu. Tapi itulah nggak apa-apa gitu ya. Kita hubungi, tetap kita persuasif gitu ya. Meskipun kegiatan keagamaan, tapi tetap anak-anak punya kewajiban untuk masuk. Sehingga bagaimana kira-kira kehadiran anak-anak itu full seperti kehadiran pada saat kegiatan KBM. Makanya pematerinya harus orang-orang yang mengasyikkan. Kan gitu, apalagi di bulan puasa bawahnya ngantuk dan lapar. Gitu. Harus pemateri mengasihkan, materinya mengasihkan, dikemas dengan kegiatan penyampaian yang sangat mengasihkan, insya Allah. Oke nih Pak, sebagai penutup, bagaimana evaluasi terhadap program Ramadan tahun ini dan apa yang mungkin bisa diperbaiki atau harapan untuk Ramadan tahun depan? Siap, Bapak punya harapan tahun depan insya Allah pelaksanaan Ramadan di Necis Ramadan Karim lebih baik. Ya, kalau sekarang ada 3 program unggulan, mungkin nanti akan kita pikirkan dengan tim kesiswaan, dengan teman-teman yang lain, ada program lain supaya bisa anak-anak tertarik lebih dalam gitu ya. Jangan tidak hanya tertariknya pada saat kegiatan rantang KNYA saja atau rantang siswa pada kumpul sampai menjelang buka puasa karena membagikan. Tapi insya Allah nanti itu ya tantangan itu akan kita hadapi dan memang menjadi sunatullah. Bagaimanapun juga anakku sekalian, Ramadan adalah saat kita untuk berintrospeksi diri. Memang lapar, karena memang kalau puasa tidak lapar tidak sunatullah. Kalau ada orang puasa tidak lapar aneh namanya gitu ya. Nah, bagaimana dengan kekurangan itu kita tetap bisa produktif, bisa aktif. Kalau aktif di sekolah, insya Allah ujung-ujung tiba-tiba dari subuh tiba-tiba langsung maghrib aja gitu ya. Gak kerasa. Tapi kalau kita cuma diem saja di rumah akan kerasa itu. Makanya, ayo anak-anakku aktif di sekolah gitu ya, manfaat waktu kegiatan di sekolah, yang ada di sekolah, ikuti semuanya, insya Allah tiba-tiba kita akan masuk beduk maghrib. Dan mudah-mudahan harapan Bapak semua anak-anakku semuanya, Bapak menghimbau ya tetap melakukan saum Ramadan dengan baik. Di samping saum Ramadan jangan lupa anak-anak sekalian ibadah-ibadah yang lain, sholat, berbakti pada orang tua, berbuat positif dan kebajikan kepada sesama.
itu adalah nilai-nilai kebajikan yang mudah-mudahan nanti Allah balas dengan surga Jannatun Naim. Sekali lagi, semangat apapun kondisi di Ramadan ini. Ramadan adalah waktu dan saat terbaik untuk melakukan aktivitas. Mintakan kepada Allah, mudah-mudahan permintaan kalian, tujuan kalian, cita-cita kalian Allah kabulkan berkat Ramadan Karim di Amin. SMA 1 Necis. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan yang sangat menarik dan penuh wawasan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.